sudah menghafal al-ummahat as-sittah, sudah ngaji puluhan tahun, akan jatuh ke dalam maksiat tersebut tatkala dia tidak sabar, tidak menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di situ yang dibutuhkan adalah sifat sabar. Bagaimana caranya? Tipsnya agar kita bisa bersabar dan mencegah diri kita agar tidak terjerumus ke dalam sebuah maksiat yang pintunya sudah terbuka di hadapan kita. Maka jawabannya, sebab yang sangat besar dan paling utama adalah mengingat akan kematian. Apa jadinya saya kalau kematian datang di saat saya melakukannya? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti saya akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Karena Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Nah, media sosial berputar dalam dua pintu ini. Kerusakan media sosial itu berputar dari atau bersumber dari dua pintu ini. Kerusakan yang ada di media sosial itu melalui dua pintu ini. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Maka kalau kita ingin membicarakan sebab-sebab agar kita terjaga dari kejelekan dan keburukan media sosial, ini pembicaraan yang panjang, tapi kaidah umumnya demikian. Kerusakan yang ada di media sosial yang dapat menyerumuskan manusia ini ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala itu melalui dua pintu tadi, syahwat dan syubhat. Syubhat ada yang sifatnya menyuruh kepada kemurtadan, kristenisasi, ada yang menyuruh kepada sebuah pemahaman yang sesat walaupun dia masih belum mengeluarkan orang yang meyakininya dari Islam. Namun jangan dikira bahwa seruan kepada syubhat yang dapat mengkristenisasi itu hal yang kecil, jamaah. Jangan dikira masalah kecil. Terkadang ada sebuah akidah kita anggap dia ringan, tapi ketika dikaji itu salah satu dari pembatal Islam. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang meyakini wahdatul adyan, batal sudah Islamnya. Meyakini persamaan agama. Dia meyakini Islam adalah agama yang benar. Tapi dia juga meyakini ada agama lain di sana yang setara dengan Islam. Yang seorang boleh memilih agama tersebut selain Islam, batal sudah Islamnya. Walaupun tentunya di dalam Islam kita diajarkan untuk menjaga kerukunan umat, tapi dari sisi akidah kita harus meyakini innad dina indallahil Islam. Ini akidah kita, harga mati. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun dalam Islam kita diajarkan akhlak adab sesama tetangga kita yang berbeda agama, rincian non muslim di dalam Islam, yang telah dipraktekkan oleh Nabi ketika beliau di Mekah dan di Madinah, yang di dalamnya ada Nasara, Yahudi, Majusi dari selain kaum muslimin. Tapi dari sisi akidah, inna dina indallahil Islam, harga mati. Ini akidah baku kita. Lakum dinukum waliyadin wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini akidah baku kita. Betapa banyak orang yang memiliki paham demikian. Para ulama membahas bahwa di antara nawaqidul Islam adalah berkeyakinan demikian. Syubhat, jamaah, sangat mengerikan. Nauzubillah, seorang jatuh ke dalam sebuah syubhat, akhirnya dia berkeyakinan dengan sebuah keyakinan yang dapat membatalkan Islamnya, kemudian dia mati di atas syubhat itu, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dengannya. Itu jauh lebih berbahaya daripada dia bertemu dengan Allah dengan sebuah maksiat yang dia belum bertobat darinya. Karena yang namanya maksiat selama masih di bawah kekufuran, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Walaupun ada kemungkinan dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, dan masih ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW atau Allah memaafkannya.
tanpa memasukkannya terlebih dahulu ke dalam neraka Allah, karena firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan tetapi Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik. Dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kalian menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia. Coba bayangkan, dosanya seluas dunia, bukan seluas Bali. Seluas dunia, bagaimana dosanya berarti? Bagaimana maksiatnya? Maksiat yang dia bawa bertemu dengan Allah seluas dunia. Luar biasa berarti maksiatnya. Tetapi dia bertemu dengan Allah tidak membawa kekufuran, kesyirikan, akidah yang membatalkan Islamnya. Dia tidak membawa itu. Maka kata Allah, aku pun akan memberikan kepadamu ampunan seluas dunia pula. Nah, di medsos jamaah seruan-seruan kepada hal-hal yang dapat membatalkan Islam, yang dibahasakan oleh sebagian kita seruan kepada kristenisasi, pemurtadan, itu luar biasa. Luar biasa. Apa kiranya kalau anak kita tidak punya ilmu agama? Sekarang di zaman kita aja sekarang entah apa-apa namanya, macam-macam namanya, ada namanya Facebook, Twitter dan yang lain. Nah, 20 tahun ke depan anak kita, ya, mungkin dipegang bisa menjadi, ya, connect ke internet, ya, meja yang disentuh connect ke internet, ya. Di zaman kita aja luar biasa sekarang masalah teknologi ini. Apa kiranya 20 tahun ke depan, yang Nabi menyebutkan di akhir zaman perzinahan itu betul-betul tersebar. Sekarang di zaman kita aja betapa banyak tempat bukan lelaki yang menggoda wanita, tapi wanita yang menggoda laki-laki. Apa kiranya 20 tahun ke depan? Sekarang ada media sosial yang namanya ini, namanya itu. 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kalau anak kita tidak ditanamkan akidah yang kuat, memiliki bimbingan ilmu agama, apakah kita tidak khawatir mereka jatuh ke dalam berbagai syubhat yang na'udzubillah kalau syubhat-syubhat tersebut dapat mengeluarkan mereka dari akidah Islamiyah. Demikian pula dengan syahwat. Betapa banyak pintu-pintu yang menjerumuskan ke dalam syahwat di media sosial. Ya. Maka secara kaidah umum tadi, ya, keburukan-keburukan yang itu timbul di media sosial secara umum dari jalur dua pintu ini, syahwat dan syubhat. Dan secara umum agar pintu ini tertutup dan kita tidak terjerumus ke dalamnya adalah dengan dua hal. Apabila iblis dan bala tentaranya membuka pintu syahwat, maka tidak ada obat yang lebih atau senjata yang lebih jitu daripada kesabaran. Tapi apabila iblis dan bala tentaranya membuka pintu syahwat, syubhat, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dengan izin Allah Jalla wa Ala selain dari ilmu agama jamaah.